UPT SD Negeri 2 Biloka adalah tempat saya mengabdi untuk mendidik anak bangsa. Berbagai program telah kami rancang dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satunya dalam proses pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidikan, saya Kiki Anggraini, biasa dipanggil Ibu Kiki, guru kelas 5 di UPT SD Negeri 2 Biloka. Pada video kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang akan saya lakukan di kelas 5 dengan judul Si Pentas, Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Kurikulum Merdeka. Hai sahabat pendidikan, apa sih itu Si Pentas? Si Pentas adalah siswa dalam petualangan IPAS. Siswa dalam petualangan IPAS saya lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah kami yang masih kurang optimal, belum terfasilitasinya potensi dan minat siswa, tingkat literasi peserta didik yang masih kurang dan perlu bimbingan, dan terkadang peserta didik merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya melakukan asesmen diagnostik yang menyatakan bahwa peserta didik memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Maka dari itu, saya berupaya mengakomodasi karakter dan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan potensi peserta didik, salah satunya dengan menggunakan Si Pentas. Nah, apa saja langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran Si Pentas ini? Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat modul ajar dan perangkat media pembelajaran Si Pentas. Adapun media-media yang saya gunakan antara lain, pertama, peti harta karun. Peti harta karun saya buat dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar seperti surat kabar lama. Kedua, LKPD. LKPD saya buat menggunakan aplikasi Canva dengan tujuan agar lebih bervariatif. Ketiga, peta harta karun. Peta harta karun saya buat juga menggunakan aplikasi Canva. Keempat, puzzle materi siklus air. Dan yang kelima, soal-soal tantangan. Nah, disinilah letak tantangan dan keseruan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan teman sejawat dengan tujuan untuk bertukar pikiran terkait media pembelajaran Si Pentas yang telah saya buat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menempel soal-soal tantangan di sekitar sekolah sesuai dengan peta harta karun yang telah saya buat. Dalam tantangan tersebut tidak hanya berisikan menjawab soal, namun juga bertujuan menyusun puzzle, materi berupa barcode dan instruksi hingga akhirnya nantinya peserta didik dapat menemukan harta karun. Nah, yuk kita simak bagaimana penerapan Si Pentas dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, pembelajaran kita akan dimulai dengan doa terlebih dahulu. Kota kelas, selamat pimpin namanya. Good morning my students. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine, I'm good, I'm excellent. Alhamdulillah.
Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, Ada. Nah, bagaimana tadi proses terjadinya siklus air? Dimulai dari tahapan apa? Apa? Evaporasi. Kemudian ke tahap apa lagi? Ada tahap transpirasi. Kemudian ke dalam beberapa kelompok. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa ibu membagikan kelompok itu ke dalam 3 kelompok ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang pernah kita ambil di akhir pembelajaran minggu lalu. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa dari teman kalian, 3 orang dari teman kalian yang berhasil. Setelah LKPD dan penyampaian teknis pembelajaran dengan petualangan IPAS disampaikan peserta didik bersamaan dengan kelompoknya bergiliran untuk berpetualang. Berikut adalah media-media yang saya gunakan ketika pembelajaran menggunakan strategi siswa dalam petualangan IPAS. Kata kunci, tantangan, dan peta harta karun saya sebar di sekitar sekolah dan setiap kelompok wajib membawa peta harta karun untuk mencari petunjuk petualangan. Peserta didik bebas untuk menentukan konten atau materinya, bisa scan barcode link atau melalui buku pegangan peserta didik, sehingga minat peserta didik bisa terfasilitasi. Pada tahap ini adalah diferensiasi proses yang harus dijalani setiap peserta didik, yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ada yang menggunakan puzzle, dan ada juga yang menggunakan pembelajaran digital berupa kuisis dengan menggunakan scan barcode. Bagi kelompok yang telah menyelesaikan tantangan dan menyusun kode kunci berdasarkan clue tantangan, mereka akan membuka peti harta karun. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan apresiasi. Beginilah ekspresi anak ketika telah menyelesaikan misinya. Hai, perkenalkan nama saya Dayan Davita Rifana, kelas 5 dari PT SD Negeri 2 Biloka, kelompok 4. Menurut saya, pembelajaran yang dikasih oleh Ibu Kiki sangat menyenangkan, seperti penggunaan karun, membuatkan kode-kode, dan hal menarik lainnya. Itu bisa memotivasi untuk rajin belajar. Pembelajaran Sipentas yang telah saya terapkan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariatif. Selain itu juga, peserta didik dapat menggali pemahamannya terkait dengan pembelajaran melalui soal-soal tantangan. Potensi dan minat peserta didik juga sudah terfasilitasi. Pembelajaran Sipentas tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat juga dilakukan di luar kelas dengan tujuan dapat meningkatkan adaptasi dari peserta didik melalui lingkungan dan alam sekitar. Dan profil pelajar Pancasila juga mulai tumbuh berkembang sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, perlu adanya sosialisasi dan pengembangan pembelajaran Sipentas dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salam dan semangat guru-guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.